Shalom. Damai hati. Sekali lagi shalom. Damai hati. Damai hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Puha,
Adik-adik, baiklah saat ini kita akan membukakan ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih menjaga dan melindungi kami sehingga kami dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati. Tuhan Yesus, kalau saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, berkati kami Tuhan. Ya Tuhan, bagi Encik Penatua yang akan membentangkan cerita firman-Mu, berkati dia Tuhan, agar dia dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah dimulai dengan doa. Kita masih puji Tuhan, kita akan pujian jalan serta Yesus. Nada kiri. Yesus,
Shalom, anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Hari ini kita sudah berada di tanggal 6 Desember. Dan itu berarti kita dalam persiapan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, pagi ini dalam ibadah sekolah minggu, kita akan belajar firman Tuhan yang ada kaitannya dengan persiapan kita untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau baca Alkitab. Kami mau Tuhan tolong kami mau Tuhan beri hikmat kepada kami, agar kami boleh tahu apa maksud Tuhan lewat cerita Alkitab dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Dan di dalamnya kami dipersiapkan oleh Tuhan menyambut hari kelahiran-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berfirman, kami mau mendengar dalam nama Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini ayo semuanya ambil Alkitab. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam kitab Injil. Injil Markus, pasal 1, ayat 1 sampai ayat 8. Sekali lagi, Markus, pasal 1, ayat 1 sampai ayat 8. Markus itu ada dalam perjanjian baru, kitab kedua setelah Matius. Ya, Matius, Markus. Ya. Yang belum tahu membaca Alkitab, seperti biasa kami memohon bantuan dari orang tua agar supaya kiranya boleh membacakan bersama dalam ibadah di keluarga masing-masing. Mari kita baca bersama-sama. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Karena itu Encik minta semuanya duduk manis, duduk bersandar ya, supaya orang boleh mendengarkan cerita Alkitab dengan baik. Ya adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini kita sudah berada di tanggal 6 Desember. Dan seperti biasa yang adik-adik ingat, kalau di bulan Desember biasanya kita merayakan ibadah menyambut Natal, baik di tingkat jemaat, di kolom, tapi juga dalam ibadah menyambut Natal anak sekolah minggu. Selain itu juga, coba lihat apa yang Encik Melda pakai. Ada topi Santa Claus,
Karena biasanya di bulan Desember kita melihat ada kunjungan-kunjungan dari Santa Claus. Karena dalam bulan Desember ini biasanya adik-adik kita melihat banyak sekali persiapan ya. Banyak sekali persiapan menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab dalam Markus pasal 1 ayat 1-8. Ketika kita membaca adik-adik, kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus itu begitu istimewa ya adik-adik. Nah, Encik mau bertanya, mengapa kedatangan Tuhan Yesus itu begitu istimewa? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, ada yang bilang kedatangan Yesus Kristus itu bisa membuat dunia berbahagia, dunia bersukacita. Oleh karena itu, ada banyak sorak-sorai, ada banyak sukacita ketika mendengar kedatangan Yesus Kristus. Nah, seperti yang akan kita rayakan di bulan ini. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus datang membawa hadiah terindah bagi manusia. Hadiah itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, ada yang sudah menjawab dengan benar. Hadiah yang Tuhan Yesus berikan bagi manusia memang tidak bisa dinilai ataupun tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Karena kedatangan Yesus itu membawa keselamatan bagi semua orang yang seharusnya akan dihukum karena berbuat dosa. Nah adik-adik, bagaimana perasaan kita kalau kita melakukan kesalahan yang berat di rumah? Bagaimana? Kalau adik-adik misalnya berbohong pada mama, pada papa, ataupun misalnya berbuat dosa mengambil uang mama tanpa bertanya. Nah, ketika kita merasa takut karena kita sudah berbuat dosa, kita takut diketahui oleh orang yang ada di rumah. Tiba-tiba adik-adik ada seseorang yang mau menggantikan hukuman kita. Seharusnya kita yang dihukum, tapi ada yang menggantikan hukuman itu bagi kita. Bagaimana perasaan kita? Nah, adik-adik, seperti itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya karena kita yang berdosa, kita yang harus dihukum. Tapi Tuhan Yesus yang begitu kasihnya bagi kita. Sehingga sekalipun dia tidak mengenal dosa, dia rela menggantikan kita, menebus dosa kita semua. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan adik-adik. Oleh karena itu kita semua berbahagia. Kita semua pasti merasa sukacita. Dan kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, demikianlah cara memahami kedatangan Yesus dalam Alkitab. Bacaan ini mengungkapkan kisah seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis membuka jalan untuk Tuhan Yesus hadir di dunia. Yohanes mengutip nubuat dari nabi-nabi di zaman dahulu atau di zaman perjanjian lama yang telah menyampaikan bahwa Tuhan Yesus akan datang menyelamatkan manusia yang berdosa. Hal ini pasti menjadi kegembiraan besar bagi dunia. Maka Yohanes memberitakan bagaimana cara manusia mempersiapkan diri untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Nah adik-adik, pertama yang disampaikan dalam pembacaan kita tadi apa? Bertobatlah. Nah, Tuhan Yesus tidak menghendaki upacara atau sambutan yang meriah ataupun pesta pora. Ya, Tuhan Yesus menghendaki ada perubahan sikap dari berdosa menjadi kudus. Itulah yang disebut pertobatan. Nah, anak-anak sekolah minggu harus belajar hidup dalam pertobatan. Ya, meskipun kita masih kecil. Bagaimana caranya? Ketika buat kesalahan, adik-adik harus menyadari
harus minta maaf dan jangan mengulangi dosa itu lagi. Seperti yang Cik katakan tadi, kalau misalnya dalam rumah kita berbohong, ya, kita harus mengakui kesalahan itu dan kita tidak boleh berbohong lagi. Itu namanya pertobatan. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis mengingatkan untuk menyambut kedatangan Yesus, pertama bertobatlah. Yang kedua apa ya? Dibaptis. Ya. Bukti tentang pertobatan itu akan ditunjukkan dengan cara dibaptis. Baptisan menunjukkan tanda bahwa kita diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, siapa di antara adik-adik yang belum dibaptis? Tanyakan pada mama, papa, dan minta untuk kiranya orang tua boleh mengantar adik-adik dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi sekarang kita mengerti bagaimana harus menyambut kehadiran Juru Selamat yang biasanya kita rayakan di hari, ya betul, hari Natal. Apakah yang akan kita persiapkan menurut bacaan ini? Adik-adik sudah tahu? Nah, silakan didaftarkan ya. Tetapi ingat, semuanya adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu memberikan hadiah bagi umat manusia yang percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa mengetahui mempersiapkan diri menyambut Natal harus didasarkan pada Alkitab. Tuhan Yesus menghendaki manusia menyambut kedatangannya dengan cara memuliakan Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi, bertobat, dibaptis adalah cara yang dikehendaki Tuhan seperti diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kalau cara kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya tidak memuliakan Tuhan, maka pasti hal itu akan menyedihkan Tuhan Yesus. Sekarang, sambutlah Dia dengan sungguh-sungguh dan menyenangkan Tuhan Yesus. Jangan sampai persiapan kita menyambut Natal lebih banyak berhubungan dengan materi, seperti harus paksa mama dan papa untuk beli baju baru sebanyak-banyaknya. Tanggal 25 satu, tanggal 26 satu, kemudian ada tahun baru juga. Jadi bukan itu yang dipersiapkan sebagai anak-anak Tuhan. Atau kita pesta pora, kita minta permainan-permainan, kita bermain petasan sampai tidak kenal waktu lagi. Ya adik-adik, bukan itu cara memuliakan Tuhan. Tapi cara memuliakan Tuhan adalah ketika kita mau merubah sikap kita. Kalau dulunya kita masih malas beribadah bersama dengan keluarga, maka sekarang adik-adik punya kemauan, punya keinginan untuk bersekutu. Kalau sudah lihat mama dan papa, atau kakak atau oma yang sudah duduk untuk beribadah, karena saat ini kita masih dalam masa pandemi, anak-anak belum boleh datang di gedung gereja, maka adik-adik jangan sampai ketinggalan untuk beribadah dalam ibadah bentuk apapun. Duduk manis, mendengarkan firman Tuhan, tapi juga di rumah selalu dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, boleh kita mempersiapkan Natal. Tapi marilah kita mempersiapkan Natal itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat Tuhan Yesus tersenyum. Apa yang akan kita lakukan untuk membuat Tuhan Yesus tersenyum? Anak-anak Tuhan Yesus pasti tahu. Kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan ada 2 ya. Untuk anak batita terdapat dalam Markus 1 ayat 3b. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah
jalan baginya. Sekali lagi, Markus 1 ayat 3b. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini untuk anak batita, yang anak TK, yang belum sekolah. Ini hafal ya. Nah, untuk yang sudah sekolah, ayat hafalannya beda. Terdapat dalam Markus 1 ayat 4. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Sekali lagi, Markus 1 ayat 4. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, seperti biasa adik-adik, ayat hafalan yang sudah adik-adik hafal diposting di Facebook dan tandai untuk akun Mahanaim KPA. Dan untuk hari ini tanggal 6 Desember setelah selesai ibadah anak sekolah minggu, ada beberapa guru yang akan berkunjung di rumah adik-adik. Dan kalau tidak ada perubahan untuk ibadah anak sekolah minggu, untuk ibadah pohon terang, kita akan rayakan bersama-sama pada minggu yang akan datang pada tanggal 13 Desember. Di saat itu, Enci akan berikan hadiah bagi yang sudah mengirim video ayat hafalan untuk edisi 6 Desember ini. Ya, demikian untuk ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyi bersama-sama persembahan yang Bapak berikan. Dia
Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, baiklah saat ini kita akan tutup ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kita akan tutup itu dengan doa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena di pagi ini penyertaan Tuhan selalu kami rasakan. Di saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah ada bersama-sama dengan kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Mahanemi Welen. Kami boleh beribadah bersama meskipun ibadah kami lakukan di tempat yang berbeda-beda. Kami masih beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap ada dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, karena dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, kami sudah bernyanyi bersama, berdoa bersama, bahkan mendengarkan cerita Alkitab bersama. Senantiasa Tuhan, Engkau tetap memberkati kehidupan kami, dan kiranya kasih setia Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami. Dan kami mau tutup ibadah sekolah minggu di pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita nyanyi bersama-sama.